Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semoga hari ini menjadi waktu yang penuh rahmat dan kedamaian bagi kita semua. Semoga hati kita tenang, pikiran kita jernih, dan langkah kita selalu berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, untuk belajar, dan untuk merenungkan makna hidup yang seringkali luput dari perhatian. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol suka, berikan komentarmu, dan tekan tombol subscribe agar kita bisa terus berbagi hikmah dan kebaikan. Karena setiap dukungan dari sahabat beriman akan menjadi amal jariah yang terus mengalir insya Allah. Sahabat beriman, pernahkah engkau merasa lelah dengan hidup yang terus berputar begitu cepat? Bangun pagi berangkat kerja, pulang malam tidur sebentar, lalu mengulang lagi rutinitas yang sama besoknya. Kadang tanpa sadar, kita hidup seperti robot, hanya bergerak tapi tak benar-benar merasa hidup. Ada hari-hari di mana kita merasa sudah berjuang sekuat tenaga, sudah bekerja keras, sudah berdoa, sudah berikhtiar, tapi rezeki masih terasa jauh, masih saja ada kekurangan yang menghantui. Seolah-olah semesta belum berpihak, padahal kita sudah berlari sekencang-kencangnya. Mungkin di detik itu, kita lupa bahwa rezeki tidak selalu datang dari arah yang kita pikirkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Qiyas At-Tolaq ayat 2 dan 3. Ayat ini sederhana, tapi dalam maknanya. Rezeki bukan hanya hasil dari kerja keras, tapi juga hasil dari sinkronisasi hati dengan hukum Allah. Semesta ini bekerja bukan berdasarkan logika manusia, tapi berdasarkan keseimbangan yang Allah ciptakan sejak awal. Manusia sering mengira bahwa semakin keras bekerja, maka semakin cepat rezeki datang. Padahal Allah tidak menilai hasil dari seberapa banyak tenaga yang keluar, tapi dari seberapa selaras hati kita dengan kehendaknya. Sahabat beriman, banyak orang yang terlihat sibuk dari pagi hingga malam mengejar dunia tanpa jeda, seolah-olah dunia akan runtuh bila ia berhenti sesaat. Mereka berlari di atas roda yang tak pernah berhenti. Tapi di sisi lain ada orang yang hidupnya sederhana, tak terlalu terlihat sibuk, tapi hidupnya penuh berkah. Hatinya tenang, rezekinya cukup, waktunya terasa panjang dan langkahnya selalu diberi kemudahan oleh Allah. Disinilah letak rahasia besar kehidupan, bukan banyaknya kerja yang menentukan, tapi beningnya jiwa yang memanggil keberkahan. Rezeki adalah energi, bukan sekedar uang atau benda. Setiap orang memiliki frekuensi batin masing-masing, dan semesta bekerja sesuai dengan frekuensi itu. Jika hati dipenuhi rasa syukur, maka vibrasi yang keluar dari dalam diri menjadi getaran yang menarik hal-hal baik. Tapi jika hati dipenuhi rasa takut, iri atau putus asa, maka frekuensi itu berubah menjadi penghalang yang membuat rezeki sulit mendekat, karena hati yang gelisah menutup pintu berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana burung diberi rezeki. Burung itu pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini bukan hanya tentang burung, tapi tentang cara semesta bekerja. Burung tidak membawa bekal, tidak punya tabungan, tapi hatinya tenang dan langkahnya pasti karena yakin bahwa rezeki hari ini telah ditentukan oleh tuannya. Burung tetap terbang, tetap bergerak, tapi hatinya tidak cemas. Begitu pula manusia, bergeraklah, tapi jangan berlari dalam ketakutan. Sahabat beriman, hidup ini sebenarnya sederhana. Manusia yang tenang akan lebih mudah menerima petunjuk Allah, sedangkan yang cemas akan terus salah arah, seperti seseorang yang menatap air, tapi wajahnya sendiri tidak terlihat karena airnya bergelombang. Jika hati terus bergejolak, maka arah rezeki sulit terlihat, bukan karena Allah menutup jalan, tapi karena kita sendiri terlalu ramai di dalam pikiran. Para sufi sejak dulu memahami ini dengan kalimat yang indah. Mereka berkata, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Karena hati yang tenang adalah cermin, tempat pantulan kehendak ilahi muncul dengan jernih. Seseorang yang mengenal dirinya akan tahu kapan harus bergerak, kapan harus berhenti, dan kapan harus berserah. Ia tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak malas, karena ia tahu
bahwa setiap langkah memiliki waktunya masing-masing. Sahabat beriman, kalau kita perhatikan kehidupan para nabi, mereka semua bekerja keras tapi hati mereka tidak pernah terikat pada hasil. Nabi Sulaiman diberi kerajaan yang besar tapi tetap tunduk dan rendah hati. Nabi Ayub diuji dengan sakit tapi tidak kehilangan syukur. Nabi Muhammad SAW di tengah perjuangan berat tetap berkata, "Tenanglah, karena sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Disitulah letak keseimbangan antara ikhtiar dan kepasrahan. Rezeki bukanlah sesuatu yang bisa dipaksa. Ia seperti air yang akan mengalir ke tempat yang rendah jika hati kita keras dan tinggi oleh ego, maka air keberkahan sulit masuk. Tapi kalau hati kita lembut, rendah dan menerima, maka rezeki akan datang dengan sendirinya. Bukan karena dicari, tapi karena mengalir secara alami. Manusia sering lupa bahwa semesta ini diciptakan dalam harmoni, dan setiap yang melawan harmoni akan kelelahan. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 7-9. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ. Artinya, dan langit telah ditinggikannya, dan dia letakkan keseimbangan, supaya kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keadilan dengan keseimbangan. Maknanya jelas, kehidupan harus berjalan seimbang. Tidak boleh berlebihan dalam usaha, tapi juga tidak boleh lalai dalam doa. Manusia harus bekerja, tapi dengan hati yang sadar, bukan dengan pikiran yang panik. Banyak orang berdoa tapi hatinya takut tidak dikabulkan. Banyak yang berusaha tapi hatinya tidak percaya dengan hasilnya. Padahal keajaiban hidup selalu datang saat keyakinan sudah lebih besar dari ketakutan. Sahabat beriman, dalam kehidupan ini seringkali kita merasa doa kita tidak didengar. Padahal bisa jadi bukan doa yang tidak dikabulkan, tapi hati yang belum siap menerima. Allah tidak menunda karena lupa, tapi karena sayang. Terkadang Allah menahan rezeki bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengajari kita agar membersihkan wadahnya dulu. Karena kalau wadah masih kotor, maka nikmat yang besar justru akan menjadi beban, bukan keberkahan. Itulah sebabnya dalam hukum semesta ada yang disebut hukum kekosongan. Ketika hati terlalu penuh dengan ambisi dan keluhan, maka tidak ada ruang bagi berkah untuk masuk. Kosongkan dirimu dari prasangka, dari rasa iri, dari perasaan tidak cukup. Barulah Allah akan isi ruang hatimu dengan rezeki yang tak terduga. Sahabat beriman, setiap malam sebelum tidur coba tanyakan pada diri sendiri, apakah hari ini aku sudah ikhlas? Apakah aku masih menyimpan dendam? Apakah aku masih menyesali takdir? Karena semua perasaan itu adalah penghalang energi rezeki. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seseorang hendak berbaring di tempat tidurnya, hendaklah ia berbaring di sisi kanan dan membaca doa, "Ya Allah, dengan namamu, aku hidup, dan dengan namamu, aku mati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat sederhana tapi penuh makna, karena di dalamnya ada simbol penyerahan diri total kepada Sang Pemberi hidup. Sahabat beriman, tidur adalah latihan kecil dari kematian. Setiap malam kita melepas kendali dan menyerahkan diri kepada Allah. Lalu setiap pagi kita dibangunkan kembali dalam keadaan baru, dengan kesempatan baru. Itulah sebabnya orang yang tidur dengan hati yang bersih akan bangun dengan energi baru. Sedangkan yang tidur dengan hati yang kotor akan bangun dengan beban yang sama, bahkan lebih berat. Kalau engkau ingin hidupmu berubah, ubahlah cara tidurmu. Sebelum memejamkan mata, maafkan semua orang yang pernah menyakitimu. Ucapkan syukur atas semua yang terjadi. Karena hati yang memaafkan adalah magnet terbesar bagi rezeki. Orang yang masih menyimpan amarah seperti memegang bara api yang membakar dirinya sendiri sebelum membakar orang lain. Lepaskan semua dan biarkan semesta bekerja menggantikan lukamu dengan keajaiban. Sahabat beriman, setiap doa yang keluar dari hati yang tenang akan langsung menembus langit. Tapi doa yang keluar dari hati yang gelisah hanya berputar di sekitar dada. Doa yang paling kuat bukan yang paling panjang, tapi yang paling jujur. Terkadang satu kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil sudah cukup untuk menggetarkan takdir. Karena kalimat itu bukan hanya ucapan, tapi pengakuan total bahwa kita tidak berkuasa apa-apa,
dan hanya Allah yang memegang kendali. Rezeki datang dalam banyak bentuk, kadang melalui tangan manusia lain, kadang melalui jalan yang tak kita sangka, dan kadang melalui kejadian yang awalnya kita kira musibah, tapi ternyata rahmat, karena Allah lebih tahu mana jalan yang membawa kebaikan bagi kita. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Artinya, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu. Sahabat beriman, kadang kehilangan adalah cara Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kegagalan adalah cara Allah menyiapkan ruang baru untuk kesuksesan. Dan kesedihan adalah cara Allah membersihkan hati agar mampu menabung kebahagiaan yang lebih besar. Hidup tidak pernah benar-benar melawanmu, hanya saja kamu terlalu cepat menilai dari satu sisi. Hiduplah dengan tenang seperti air. Air tidak menolak batu yang menghalangi, tapi ia mengalir, mengitari, hingga akhirnya tiba di lautan. Begitulah seharusnya kita menghadapi hidup. Tidak perlu melawan terlalu keras. Cukup arahkan niat dan biarkan Allah menunjukkan jalannya. Semesta akan selalu mendukung hati yang tenang, karena ketenangan adalah tanda orang yang percaya sepenuhnya pada Rabb-Nya. Sahabat beriman, mulai malam ini mari kita belajar untuk tidak sekedar bekerja, tapi juga menyadari dari mana energi kerja itu berasal. Jangan hanya mengandalkan otot dan pikiran, tapi juga isi dengan doa dan dzikir. Karena setiap tindakan yang disertai kesadaran spiritual akan melahirkan hasil yang berkah. Tidak selalu banyak, tapi selalu cukup. Allah tidak menilai seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa ikhlas kita melangkah. Hidup bukanlah tentang mengejar, tapi tentang menyelaraskan. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling damai dalam perjalanannya. Karena orang yang damai akan lebih cepat sampai pada tujuan sejatinya, yaitu ridha Allah. Terima kasih sahabat beriman yang telah menyimak dengan hati. Semoga setiap kata hari ini menjadi penenang bagi jiwa yang lelah dan pengingat bagi hati yang lupa. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang halal, luas, dan penuh berkah kepada kita semua. Jangan lupa tekan tombol suka, tulis komentarmu, dan bagikan video ini agar semakin banyak saudara kita yang tersentuh oleh cahaya kebaikan. Dan jangan lupa juga untuk menonton video berikutnya, karena kita akan membahas lebih dalam tentang rahasia hati yang tenang dalam menghadapi ujian hidup. Semoga Allah menjaga setiap langkahmu, memberi cahaya di setiap keputusan, dan menenangkan jiwamu di setiap ujian yang datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.